Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Hasim Tulorin ya. Baik ya teman-teman, kita kali ini akan membahas kenapa sih bulan-bulan ini channel kita sepi penonton. Ya, sama. Saya juga sepi penonton ya teman-teman. Nah, apa sih akibatnya sepi penonton di bulan-bulan ini? Nah, itu hanya tiga hal teman-teman ya. Tiga hal yang kita harus pahami untuk mematuhi berjaga-jaga tiga hal ini, yaitu satu, kurangnya minat penonton. Dari awal kita upload video ke YouTube, ada seseorang subscriber kita yang nonton dan selalu menonton karena dia ingin mendapatkan ilmu dari kita. Nah, setelah itu dia itu sudah mendapatkan apa yang dia inginkan ke channel kita. Terus dia sibuk karena sibuknya itu channelnya sudah berkembang karena bekas menonton di video kita. Nah, itu satunya ya teman-teman ya. Jadi itu subscriber kita itu dia itu ya menghilang karena dia sibuk untuk mengurusi channel. Nah, yang keduanya itu yaitu kurangnya itu CTR. CTR itu apa? CTR itu rasio klik tayang. Rasio klik tayang itu penyebabnya teman-teman ya, penyebabnya. Dan kita itu harus melihat thumbnail. Gimana sih caranya untuk melihat thumbnail itu? Melihat thumbnail itu atau kita membuat thumbnail itu yang menarik teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Saat kita ngebuka YouTube, coba deh kalian itu kalau misalkan saya nih konten tutorial, saya harus mengadu ya, berlomba lah gitu ya, berlomba yang namanya thumbnail. Tentunya thumbnail itu sangat sebisa mungkin kita harus desain teman-teman ya, harus didesain dia biar menarik, dan juga itu kita harus kreatifnya itu gimana ya, namanya kita konten kreator teman-teman ya, konten kreator, jadi harus kreatif sendiri meskipun pembahasannya sama, jawabannya apa, judulnya sama, tapi kita harus dibikin sekreatif mungkin biar menarik. Nah, setelah menarik pasti CTR juga pasti akan naik teman-teman ya. Setelah CTR naik itu pasti pihak YouTube akan menyebarluaskan video kita. Nah, oleh sebab itu kita harus menggunakan teknik yang namanya ini CTR. CTR itu ya kita sudah banyak teman-teman ya. Kita sudah banyak dilengkapin fitur-fitur resmi dari YouTube. Nah, kita manfaatin, cuman kita belum tahu aja ya, termasuk saya juga belum tahu yang namanya fitur-fitur YouTube itu bermanfaat dari mana, dari segi mana kekurangan video kita. Nah, dari situlah kita harus memahami apa yang ada di YouTube Studio, karena fitur-fitur itu bermanfaat buat kita. Nah, yang ketiganya itu yaitu judul teman-teman ya. Judul, kalau kita pakai judul yang kayak dulu yang tidak menggunakan yang menggunakan SEO ya, kayak misalkan nih judulnya itu lurus, cara membuat thumbnail atau cara buat video kita rame. Enggak seperti itu teman-teman sekarang ya, tidak seperti itu teman-teman. Nah, jadi judul itu harus kita desain dengan semenarik mungkin biar penonton itu, kalau misalkan video kita tuh nongol di rekomendasi oleh YouTube, ditongolin ke si penonton itu yang mencari itu. Kalau kita thumbnailnya menang, terus dari segi judulnya itu menarik perhatian, bikin ngeklik, disitulah teman-teman ya kita dapat namanya view. Disitulah kekurangan kita semuanya. Kelemahan kita itu ya tidak mau berusaha, pengennya itu ya instan. Coba deh kita semuanya konten kreator ya, kreatif sendiri, terus kita sama-sama bantu yang pemula. Jangan kita itu sendiri, percuma teman-teman ya. Kita sukses, tidak ada pemula atau tidak ada YouTuber pemula yang mulai YouTube yang mau jadi konten kreator, percuma, kita tidak ada yang nonton. Sebagai konten tutorial YouTube ini tidak ada yang nonton, percuma.
kalau kita itu tidak membantu pemula. Nah, oleh sebab itu kita harus bantu pemula. Apa sih kekurangannya? Apa sih? Coba deh yang pemula ini, belajar dimanapun, di tutorial YouTube manapun. Siapa tahu bisa, karena banyak sekali YouTuber sukses itu ya belajar dari channel kecil. Banyak sekali teman-teman, awalnya jadi channel kecil, terus dia mulai berkembang. Disitulah ya letaknya. Karena apa? Dia jeniusnya itu ya ngedesain yang namanya judul sama thumbnail itu, dia sudah mantap, sudah bagus. Nah, justru itulah hilangnya pelanggan kita. Jadi jangan kaget teman-teman ya, kalau misal kita sudah lama di YouTube, terus dulunya itu banyak penontonnya, sekarang sepi, ya wajar teman-teman ya, wajar, karena tidak tahu kak apakah dia itu akunnya ditutup, ataukah ganti HP, atau mungkin dia lagi ngurus channelnya yang lagi berkembang. Ya syukur-syukur channel itu berkembang ya, karena berkat nonton tutorial kita. Disitulah ya teman-teman ya, kita disitu harus belajar. Semua fitur-fitur di YouTube Studio itu penting buat kita semua. Kita males untuk mencoba, bukan mencoba ya, jadi males untuk melihat apa sih kekurangannya. Kan sudah ada teman-teman ya, sudah ada yang nama CTR, yang namanya rekomendasi, yang namanya durasi. Berapa sih durasi video biar video kita itu direkomendasikan? Jadi biar video kita itu disodorin ke semua orang itu yang mencari video kita, yang video tutorial YouTube ya, itu misalkan gitu. Itu durasinya itu ya separuhnya dari durasi video kita. Misalkan durasi kita itu 8 menit, minimal 5 menit, 4 menit. 4 menit itu udah maksimal 4 menit itu sudah direkomendasikan, video kita itu sudah disebarluaskan, apalagi kita itu ditonton full. Makanya oleh sebab itu kita harus nontonnya di full durasi, jangan kita nontonnya setengah-setengah ya teman-teman. Oke ya, itu yang saya sarankan buat para pemula. Coba deh kita itu saling bantu semuanya, para YouTuber pemula. Jangan kalian itu ya sombong atau ya, tidak butuh lah ini, jangan teman-teman. Kita saling bantu, saling support sesama pemula. Kita juga ramnya sukses juga dari pemula. Kita dapat super tank juga dapat dari pemula. Kita dapat gajian dari pemula. Semuanya itu berawal dari pemula. Oke, itu saya yang bisa saya sampaikan di sini ya saat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap teman-teman, intinya itu konsisten dan semangat upload video biar video kita itu cepat direkomendasikan. Salam sukses.